Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurmeyani Zakir SPD, berasal dari Sekolah Dasar Negeri 27 Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung. Calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam. Video ini tentang demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada anak. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan hati mendekati sang anak, bukan meminta sang anak melakukan sesuatu sesuai kehendak kita, melainkan menghamba pada anak, atau memberikan pelayanan yang sangat sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid, menuntun sesuai kodrat, memahami karakter murid, memahami tujuan pembelajaran. Peran guru sebagai pendidik. Seorang guru sebagai pendidik memiliki peran penting untuk menjadikan pendidikan lebih baik dan mampu menerapkan pemikiran KHD dalam pembelajarannya di sekolah maupun di kelas. Untuk itu, guru harus memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, dan guru harus memiliki budi pekerti yang baik dan luhur, karena sebagai pendidik, guru adalah model atau contoh tauladan untuk muridnya, bukan hanya sebagai pelayan pendidikan saja, tapi juga memahami murid dengan baik, memanusiakannya, dan berlaku adil, serta hal lainnya yang berpihak pada murid. Pendidikan yang merdeka akan tercipta dengan baik jika pendidikan dilakukan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam dipengaruhi oleh sifat dan bentuk lingkungannya. Kodrat zaman, isi dan irama dapat memunculkan sifat baik dan mengikuti perkembangan zaman. Setiap anak itu unik, mereka lahir telah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Dan tugas pendidik adalah menebalkan nilai-nilai luhur yang telah mereka bawa melalui pembelajaran yang merdeka dan sesuai dengan pemikiran KHD. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Pendidikan yang berpihak pada murid, berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Teacher Center, di mana pembelajaran berpusat pada guru. Hal ini sering terjadi atau dilakukan guru di kelas yang bisa membuat murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dan kurangnya pengembangan potensi yang dimiliki murid. Jadi, sudah saatnya guru berubah dan mari menggunakan pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di sekolah saya, SD Negeri 27 Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, telah menerapkan beberapa kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Bapak KHD. 1. Di kelas saya membagi siswa saya beberapa kelompok sesuai bakat dan minat mereka atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melakukan pembimbingan kepada siswa saya ketika melakukan kerja kelompok atau eksperimen. Saya membebaskan siswa saya untuk berpikir dan memberikan gagasan-gagasan sesuai pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Saya menggunakan infokus untuk media pembelajaran. Bahkan saya mereka mengajak ke alam atau lingkungan alam untuk mencari tanaman obat untuk pengobatan tradisional. Ketika jam pembelajaran
olahraga, saya mengajak mereka ke kolam renang di dekat sekolah saya, bagaimana mereka menerapkan yaitu olahraga renang di kolam renang. Kemudian, saya juga meminta siswa saya untuk kembali menerangkan pembelajaran yang telah saya terangkan, yaitu di mana mereka berperan sebagai guru, dan hal-hal lain yang saya lakukan di kelas saya. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan P5 di sekolah saya semester 1 dan semester 2. Pada semester 1, P5 yaitu gaya hidup berkelanjutan mengolah sampah plastik, di mana saya menerapkan atau mengajarkan kepada siswa bagaimana cara mengolah sampah plastik untuk bisa menjadi nilai guna. Kemudian pada semester kedua, yaitu P5, kearifan lokal, di mana saya mengajarkan kepada siswa saya membuat makanan daerah. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah saya memiliki program kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kepramukaan, latihan permainan tambur, seni musik, seni tarik suara, menari, bahkan ada kegiatan keagamaan yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler adalah tahfiz, di mana siswa-siswi saya menghafal juz 30 dan mereka akan menyetornya kepada guru yang telah ditetapkan sebagai penerima penyetoran ayat dari siswa. Kegiatan yang keempat yaitu pembiasan di sekolah saya. Setiap pagi, siswa bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas. Pada jam istirahat, siswa sering mempergunakan pustaka mini di kelas untuk membaca dan menambah literasi mereka. Kemudian, pada jam-jam tertentu, guru kelas mengarahkan siswa menggunakan pustaka besar yang ada di sekolah. Setelah itu, pada acara Maulid Nabi, sekolah mendatangkan ustadz untuk memberikan ceramah, lalu makan bersama di halaman sekolah. Pada waktu zuhur melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama. 2 kali seminggu, siswa menghafal ayat-ayat Al-Quran atau juz 30 dan disetorkan kepada guru yang telah ditugaskan. Setiap hari Jumat, siswa melaksanakan makan bersama di kelas masing-masing. Pada hari Sabtu, siswa per kelas melakukan guru kelas untuk membersihkan kelas mereka. Kemudian, jika ada siswa yang sakit, maka siswa bersama-sama datang, pergi melihat temannya yang sakit, memberikan semangat untuk segera sembuh. Sekianlah beberapa pembiasan yang ada di sekolah saya yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pemikiran KHD di sekolah. 1. Kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan mengikuti program di sekolah. 2. Kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya, 1. Menggunakan model pembelajaran bervariasi dan inovatif. 2. Mengikuti berbagai pelatihan untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk menguatkan pengetahuan tentang pemikiran KHD, bahwa pentingnya pendidikan yang berpihak kepada anak dan bagaimana membuat pembelajaran yang merdeka dan mampu memotivasi anak agar mau mengikuti pembelajaran dan program di sekolah dengan menyenangkan. Kesimpulan dari pemaparan ini, seorang pendidik yang mampu memahami pemikiran KHD dan menyongkannya pada proses pembelajaran di sekolah akan membawa dampak yang baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran karena akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual. Terima kasih sudah menyimak. Dengan seksama, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.